Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayu. Di video kali ini saya akan mengulas 3 filsuf besar dari Yunani yang paling berpengaruh di dunia. Saya mengutip dari buku Filosof Penemu dan Tokoh Dunia karya Sucipto. Yang pertama, filsuf Yunani paling berpengaruh yaitu Socrates. Socrates lahir pada tahun 470 sampai 399 sebelum Masehi. Socrates adalah filsuf dari Athena, Yunani, dan merupakan salah satu figur paling penting dalam tradisi filosofis Barat. Socrates lahir di Athena dan merupakan generasi pertama dari 3 ahli filsafat besar Yunani, yaitu Socrates, Plato, dan Aristoteles. Socrates adalah pengajar Plato dan Plato adalah guru Aristoteles. Secara historis, filsafat Socrates mengandung pertanyaan karena Socrates sendiri tidak pernah diketahui menuliskan buah pemikirannya. Apa yang dikenal sebagai pemikiran Socrates pada dasarnya adalah berasal dari catatan Plato, yaitu Xenophon, yang muncul di tahun 430 sampai 357 sebelum Masehi. Catatan yang paling terkenal diantaranya adalah Socrates dalam dialog Plato, di mana Plato selalu menggunakan nama gurunya itu sebagai tokoh utama karyanya, sehingga sangat sulit memisahkan mana gagasan Socrates yang sesungguhnya dan mana gagasan Plato yang disampaikan melalui mulut Socrates. Nama Plato sendiri hanya muncul 3 kali dalam karyanya sendiri, yaitu 2 kali dalam Apologi dan sekali dalam Phaedrus. Socrates berfilsafat dengan cara berkeliling mendatangi masyarakat Athena, berdiskusi soal filsafat dan berbagai masalah kebijaksanaan. Socrates berpendapat bahwa diskusi yang panjang dan mendalam akan melahirkan sebuah pengetahuan. Pada awalnya dia menolak dianggap sebagai orang yang bijak, namun pada akhirnya dia berpendapat dirinya adalah yang paling bijak karena dirinya tahu bahwa dia tidak bijaksana. Sementara mereka yang merasa bijak pada dasarnya adalah tidak bijak karena mereka tidak tahu kalau mereka tidak bijaksana. Cara berfilsafatnya itulah yang memunculkan rasa sakit hati terhadap Socrates. Rasa sakit hati itu ternyata berujung pada kematian Socrates melalui peradilan dengan tuduhan resmi yang merusak generasi muda. Sebuah tuduhan yang sebenarnya adalah gampang dipatahkan melalui pembelaannya, sebagaimana tertulis dalam Apologi karya Plato. Socrates pada akhirnya wafat pada usia 70 tahun dengan cara meminum racun, sebagaimana keputusan yang diterimanya dari pengadilan dengan hasil voting 280 mendukung hukuman mati dan 220 menolaknya. Socrates sebenarnya dapat lari dari penjara sebagaimana ditulis dalam Krito dengan bantuan para sahabatnya. Namun, dia menolak atas dasar kepatuhannya pada satu kontrak yang telah dia jalani dengan hukum di kota Athena. Dan keberaniannya dalam menghadapi maut digambarkan dengan indah dalam Phaedo karya Plato. Kematian Socrates dan ketidakadilan peradilan menjadi salah satu peristiwa peradilan paling bersejarah dalam masyarakat Barat di samping peradilan Yesus Kristus. Sumbangsi Socrates yang terpenting bagi pemikiran Barat adalah metode penyelidikannya yang dikenal sebagai elencos. Metode itu banyak diterapkan untuk menguji konsep moral yang pokok. Oleh karena itu, Socrates dikenal sebagai bapak sumber etika atau filsafat moral dan juga filsafat umum. Lalu yang kedua ialah Aristoteles, salah satu filsuf Yunani yang berpengaruh. Aristoteles adalah seorang filsuf Yunani, murid dari Plato dan guru dari Alexander yang Agung. Ia menulis berbagai subjek yang berbeda, meliputi fisika, metafisika, puisi, logika, retorika, politik, pemerintahan, etnis, biologi, dan zoologi. Bersama dengan Socrates dan Plato, ia dianggap menjadi seorang di antara 3 orang filsuf Yunani yang paling berpengaruh di pemikiran Barat. Riwayat hidup Aristoteles lahir di Stagira, kota di wilayah Chalcidice, Tracia, Yunani, yang dahulunya termasuk wilayah Makedonia Tengah pada tahun 384 sebelum Masehi. Ayahnya adalah tabib pribadi Raja Amintas dari Makedonia. Pada usia 17 tahun, Aristoteles bergabung menjadi murid Plato. Ia kemudian menjadi guru di Akademi Plato di Athena selama 20 tahun. Aristoteles meninggalkan akademi tersebut setelah Plato meninggal dan menjadi guru bagi Alexander dari Makedonia. Saat Alexander berkuasa di tahun 336 sebelum Masehi, ia kembali ke Athena, mendirikan akademinya sendiri yang diberi nama Lyceum, yang dipimpinnya sampai tahun 323 sebelum Masehi.
Aristoteles meninggal pada tahun 322 sebelum Masehi di Euboea. Pemikiran filsafat Aristoteles berkembang dalam 3 tahapan, yaitu pertama, ketika masih belajar di Akademi Plato, saat gagasannya masih dekat dengan gurunya tersebut, ketika dia mengungsi, dan terakhir pada waktu ia memimpin. Laecium mencakup 6 karya tulisnya yang membahas masalah logika. Karya-karya tersebut dianggap sebagai karyanya yang paling penting, selain kontribusinya di bidang metafisika, fisika, etika, politik, dan kedokteran, serta ilmu alam. Di bidang ilmu alam, ia merupakan orang pertama yang mengumpulkan dan mengklasifikasikan spesies-spesies biologi secara sistematis. Logika Aristoteles adalah suatu sistem berpikir deduktif yang sampai saat ini masih dianggap sebagai dasar dari setiap logika formal. Meskipun demikian, dalam penelitian ilmiahnya, ia menjadi pula pentingnya observasi, eksperimen, dan berpikir induktif. Pemikiran Aristoteles sangat berpengaruh terhadap pemikiran Barat dan pemikiran keagamaan lain pada umumnya. Penyelarasan pemikiran Aristoteles dengan teologi Kristiani yang dilakukan oleh Santo Thomas Aquinas di abad ke-13. Adapun dengan teologi Yahudi dilakukan oleh Maimonides, dan dengan teologi Islam oleh Ibnu Rushd. Bagi manusia abad pertengahan, Aristoteles tidak saja dianggap sebagai sumber yang otoritatif terhadap logika dan metafisika, melainkan juga dianggap sebagai sumber utama dari ilmu pengetahuan. Lalu yang ketiga ialah Plato, salah satu filsuf Yunani yang berpengaruh. Plato adalah seorang filsuf Yunani, ia adalah murid Socrates, sehingga pemikirannya pun banyak dipengaruhi oleh Socrates. Plato adalah guru dari Aristoteles. Karyanya yang paling terkenal ialah Republik dalam bahasa Yunani, yaitu Politeia yang artinya negeri, yang di dalamnya berisi uraian garis besar pandangannya pada keadaan ideal. Dia juga menulis tentang hukum dan banyak dialog di mana Socrates adalah peserta utamanya. Salah satu perumpamaan Plato adalah perumpamaan tentang orang di gua. Ciri-ciri karya Plato yang pertama bersifat Sokratik. Dalam karyanya yang ditulis pada masa mudanya, Plato selalu menampilkan kepribadian dan karangan Socrates sebagai topik utama karangannya. Lalu yang kedua berbentuk dialog. Hampir semua karya Plato ditulis dalam nada dialog. Dalam surat ke-7, Plato berpendapat bahwa pena dan tinta membukukan pemikiran sejati yang ditulis dalam huruf-huruf yang membisu. Menurutnya, jika pemikiran itu perlu dituliskan, maka yang paling cocok adalah tulisan yang berbentuk dialog. Lalu yang ketiga adanya mite-mite. Plato menggunakan mite-mite untuk menjelaskan ajarannya yang abstrak dan adi duniawi. Pandangan Plato tentang ide-ide, dunia ide, dan dunia indrawi. Yang pertama, ide yang dimaksud oleh Plato bukanlah ide yang dimaksud oleh orang modern. Orang modern berpendapat ide adalah gagasan atau tanggapan yang ada di dalam pemikiran saja. Menurut Plato, ide tidak diciptakan oleh pemikiran manusia. Ide tidak tergantung pada pemikiran manusia, melainkan pikiran manusialah yang bergantung pada ide. Ide adalah citra pokok dan perdana dari realitas non-material abadi dan tidak berubah. Ide sudah ada dan berdiri sendiri di luar pemikiran kita. Ide-ide itu saling berkaitan antara satu dan yang lainnya. Lalu dunia indrawi. Dunia indrawi adalah dunia yang mencakup benda-benda jasmani yang konkret, yang dapat dirasakan oleh panca indera kita. Menurut Plato, dunia indrawi tidaklah hanya refleksi atau bayang dari dunia ideal. Segala sesuatu yang terdapat dalam dunia jasmani itu fana, dapat rusak, dan dapat mati. Lalu yang ketiga, dunia ide. Dunia ide adalah dunia yang hanya terbuka bagi rasio manusia. Dalam dunia ini tidak ada perubahan, semua ide bersifat abadi dan tidak dapat diubah. Hanya ada satu ide yang bagus dan yang indah. Misalnya konsep mengenai kebajikan dan kebenaran. Seperti itu aja video kali ini mengenai 3 filsuf besar Yunani yang paling berpengaruh. Untuk lebih detailnya bisa dicari di buku dan sumber-sumber internet lainnya. Saya hanya menceritakan secara historis saja. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan share ke teman-temanmu. Dan komen bila ada yang ditanyakan atau disampaikan. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Saya Bayu. Bye.